Buat pecinta skincare, pasti udah pada kenal dong sama retinol. Itu loh, salah satu ingredient skincare yang efeknya bagus banget untuk mencegah penuaan dini, mengobati jerawat, mengurangi area kehitaman, dan mencerahkan kulit kusam. Sayangnya, kalau kulit kamu kering dan cenderung sensitif, mungkin gak cocok sama produk retinol. Bisa-bisa kulit wajah kamu malah jadi kering, iritasi, dan kemerahan. Baru-baru ini ada satu ingredient yang fungsinya mirip-mirip retinol, yaitu Bakuchiol. Efeknya sama bagus dengan retinol, tapi lebih aman buat kulit kering dan sensitif karena terbuat dari bahan alami. Dan kali ini Nidia akan kasih tahu kamu fakta menarik mengenai retinol dan Bakuchiol. Tapi jangan lupa juga sebelumnya untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Retinol berasal dari vitamin A yang dibuat dari bahan kimia secara sintetis. Vitamin A sendiri punya fungsi buat menghasilkan kolagen dan elastin pada kulit manusia sehingga kulit akan kelihatan lebih muda. Selain itu, retinol juga bisa menghasilkan antioksidan untuk mencegah proses kerusakan kulit. Dengan kata lain, retinol bisa mencegah penuaan dini sekaligus mengurangi tanda-tanda penuaan. Sedangkan Bakuchiol terbuat dari tanaman babchi atau yang juga dikenal sebagai Sorrelea coralifolia. Buah dari tanaman ini biasanya berwarna hijau dan berubah menjadi hitam saat matang. Di dalam buahnya mengandung 3-4 biji yang memproduksi minyak esensial yang digunakan sebagai bahan Bakuchiol. Oleh karena itu, Bakuchiol dikenal sebagai skincare natural yang vegan. Menariknya, walaupun terbuat dari komponen yang jauh berbeda dari retinol, fungsi Bakuchiol hampir mirip dengan retinol. Bakuchiol memiliki fungsi untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dan mengurangi jerawat. Walaupun memiliki fungsi dan hasil yang sama, tetapi cara kerja keduanya berbeda. Retinol bekerja sebagai eksfoliator yang mempercepat proses dan stimulasi produksi kolagen dan elastin. Sedangkan Bakuchiol bekerja untuk menjaga skin barrier agar tetap lembab dan menyembuhkan inflamasi. Kemudian fine lines pada wajah akan berkurang dan breakout sembuh lebih cepat. Karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda, kamu bisa menggunakan keduanya di saat yang bersamaan tanpa adanya efek samping yang membahayakan kulitmu. Bahkan jika dipadukan, keduanya akan memberikan hasil yang lebih optimal untuk kulitmu. Misalnya melindungi kulit lebih maksimal dari partikel berbahaya yang merusak kulit, menstabilkan kerja retinol, membantu retinol bekerja lebih lama, dan mengurangi efek sensitif kulit terhadap retinol. Tapi perlu diingat lagi untuk selalu memahami kulitmu sendiri ya beauties. Jika kulitmu cenderung sensitif banget dan kering, sebaiknya jangan menggunakan retinol atau mencampur kedua ingredients ini. Bukan rahasia lagi jika saat hamil atau menyusui, pemilihan skincare dan makeup harus hati-hati. Soalnya kalau terlalu keras bisa-bisa berdampak buruk bagi si ibu dan bayi dalam kandungan. Sayangnya menurut studi, pemakaian vitamin A dalam dosis yang banyak bisa membahayakan bayi. Dikarenakan retinol juga mengandung vitamin A, maka sebaiknya penggunaan retinol juga dihindari saat kehamilan maupun menyusui. Sedangkan penggunaan Bakuchiol masih aman digunakan saat kehamilan dan menyusui karena bahan-bahannya yang alami. Tingkat keamanannya juga sudah diakui oleh The Environmental Working Group, sebuah komunitas non-profit yang memberikan informasi mengenai ingredient yang baik digunakan oleh tubuh. Namun, jika kamu punya masalah khusus pada kulitmu, sebaiknya tanyakan langsung kepada dokter kulitmu soal pemakaian keduanya ya beauties. Tahu nggak sih, kalau pemakaian skincare pagi dan malam hari itu sebenarnya berbeda loh. Untuk pagi hari, skincare digunakan untuk perlindungan dari sinar matahari dan partikel yang jahat. Sedangkan skincare pada malam hari lebih untuk memulihkan keadaan kulit. Selain perbedaan dari fungsi, terkadang beberapa ingredient skincare dipakai di malam hari karena kandungannya yang cukup keras jika berkontak dengan cahaya UV. Nah, retinol adalah salah satu ingredient yang sebaiknya pemakaian yang nggak terkena cahaya UV secara langsung. Sebab penggunaannya akan menjadi kurang efektif, bahkan dapat membuat kulitmu lebih mudah terbakar oleh sinar matahari. Oleh karena itu, sebaiknya retinol digunakan pada malam hari aja. Sebaliknya, Bakuchiol adalah bahan yang aman digunakan saat pagi maupun malam hari. Malahan penggunaan 2 kali sehari ini direkomendasikan untuk hasil kulit yang lebih lembab dan kenyal. Dalam mengombinasikan skincare memang perlu hati-hati, karena nggak semua skincare itu bisa dipakai di saat yang bersamaan. Bisa-bisa bukannya mulus, wajahmu malah makin breakout. Di poin sebelumnya, Nidia udah bahas kalau kedua ingredients ini bisa dikombinasikan. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kalau retinol dan Bakuchiol dikombinasikan dengan ingredients lain? Tergantung beauties jawabannya. Ada beberapa ingredients yang aman digunakan bersamaan dengan retinol atau Bakuchiol, seperti misalnya ceramides, hyaluronic acid, dan juga SPF. Pokoknya ingredients yang di dalamnya terdapat kandungan yang memoisturizing. Sebaiknya kamu menghindari ingredients seperti benzoyl peroxide, vitamin C, atau AHA/BHA acid, terutama kepada retinol, sebab keduanya merupakan bahan aktif. Bahayanya jika dipakai bersamaan bisa overeksfoliasi.
Kalau ditanya lebih bagus mana, retinol atau bakuchiol, nih dia saranin untuk cek kembali jenis wajah masing-masing. Pada intinya, jika kulit wajahmu cocok untuk menggunakan retinol, pakai aja retinol atau dikombinasikan keduanya. Tapi kalau kulit wajahmu cenderung sensitif dan malah jadi kering setelah memakai retinol, cukup gunakan bakuchiol. Yang namanya tahu suatu produk skincare itu cocok atau enggak, ya memang harus dicoba dulu. Di sini nih dia saranin buat kamu coba di satu bagian kecil pada wajahmu untuk melihat reaksinya terhadap retinol. Itu dia tadi perbedaan antara retinol dan bakuchiol. Kalau kamu tim retinol atau bakuchiol nih, tulis di kolom komentar ya.